Jadi IMB itu the ultimate permit sebenarnya. Jadi dengan lihat IMB, udah nggak usah tanya yang lain. AMDAL-nya ada apa enggak, udah pasti. Karena Oke, mungkin sebelum kita mulai lebih jauh nih, tadi kan saya perkenalin sekilas aja nih buat Pras nih. Boleh nggak Pras, boleh ceritain juga mungkin sedikit pengalaman-pengalamannya gitu. Nah, saya dari awal sampai hari ini karirnya di legal terus gitu. Jadi awal saya karir itu di lawyer, terus saya pindah ke bank, terus sekarang terakhir saya kerja di developer di property real estate gitu. Jadi ya benar kata Bung Oki, jadi sampai sekarang saya benar-benar ya hanya berkecimpung di bidang legal. Apalagi ini KPR Academy gitu ya. Jadi saya tahu lah proses KPR tuh dari A sampai Z-nya tahu. Kemudian bank juga menjalin kerjasama sama developer, dan sekarang saya kebetulan kerja di developer. Jadi kurang lebih tahu dari sisi bank tahu, dari sisi developer tahu. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman yang join bisa mendapatkan insight atau minimal manfaat. Jadi itu aja sih. Thank you untuk perkenalannya. Mungkin saya kasih sedikit background juga ya, kenapa kita angkat sih topik ini gitu, soal kalau propertinya yang kita beli nih misalnya inden dan ternyata itu telat diberikan sama developer, nah kita mesti ngapain dan seperti apa nih kupasannya lebih dalam. Nah belakangan ini dan cukup banyak yang curhat nih ke KPR Academy gitu soal dia udah beli properti itu tapi nggak jadi nih, nggak diserah-terima ini sama si developer. Dan yang bikin makin parah sebenarnya ada beberapa case nih yang masuk nih konsultasinya ke KPR Academy juga. Ini ada sampai ternyata ada bank yang quote-unquote ya belum ada perjanjian jelasnya nih, PPJB-nya belum jelas, terus dia udah bisa cairin fasilitasnya dan ternyata ujung-ujungnya ini telat juga diserah terimain sama developernya. Nah ini kan makin runyam nih masalahnya gitu. Dan untuk kondisi seperti ini kita yang sebagai konsumen nih, kita yang memang mesti jadi triggernya gitu, kita yang mesti kritis. Karena kalau kita nggak kritis, ya udah, ya udah ngalir aja gitu, dan nanti suatu saat jadi masalah yang besar dan ya kita akan pusing gitu. Nah di sini makanya saya ajakin nih teman saya nih, sohib saya, untuk sharing dong gitu. Ini hal-hal penting apa sih yang bisa dilakuin gitu. Oke, mungkin kita masuk aja kali ya. Mungkin di awal, Bung Pras, boleh nggak cerita nih secara aturan hukum sebenarnya kalau misalnya kita transaksi PPJB untuk rumah yang inden ataupun properti yang inden lainnya, ini secara legalnya seperti apa sih aturan mainnya, dari hukum, dari aturan undang-undangnya atau peraturan menteri dan lain-lain, ada nggak sih diatur gitu oleh pemerintah untuk melindungi kita sebagai konsumen? Ya, makasih Bung Oki. Ini biar nggak terlalu teman-teman biar nggak terlalu wah ini kayak diskusi berat dan berbobot gitu ya. Ya saya coba pakai yang ini aja, bahasa yang ringan. Jadi kalau teman-teman beli properti apalagi yang inden, karena developer biasanya dia inden, baru ada rumah contoh gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi aturan itu harusnya mereka boleh PPJB kalau sudah ada progres konstruksi 20%. Jadi kalau misalnya di landed house dia komplek gitu ya, nah itu dia harus sudah mulai bangun sekitar 20%. Misalnya target rumahnya 100 di klaster itu, jadi dia minimal sudah mulai 20 bangun. Jadi itu terlepas dari laku atau tidak laku itu rumah gitu. Jadi dia udah harus bangun ready, yang istilahnya ready stocknya tuh 20 rumah gitu. Jadi baru dia bisa enter into PPJB, dia baru bisa boleh secara hukum kita masuk ke PPJB. Jadi kalau misalnya teman-teman saya datang gitu ya, lihat rumah contoh, lihat ke marketing gallery, rumahnya belum ada yang dibangun, nah itu sebenarnya patut curiga juga. Di samping yang mungkin Bung Oki juga pernah share ya di IG atau di
story gitu ya, bahwa lihat kapasitas si developernya juga. Kalau dia bagian dari grup besar, ya mungkin bisa jadi benar gitu kan. Tapi kalau developernya kita nggak tahu nih, antah berantah gitu kan. Nah, yang bisa teman-teman perhatikan sebenarnya di situ dulu. Ketika datang ke site, lihat mereka udah mulai bangun rumah belum gitu. Beli apartemen itu minimal progres konstruksinya sudah 20%, berarti dia sudah bisa PPJB. Harus, bukan sudah bisa, harus PPJB gitu. Nah, kenapa harus PPJB? Karena di situ teman-teman akan terlindungi hak dan kewajibannya, hak dan kewajiban konsumen maupun hak dan kewajiban developer gitu. Jadi secara aturan yang sekarang itu begitu. Nah, cuma mungkin yang menarik di sini adalah, oke, tadi kan Bung Pras kan cerita bahwa dia harus PPJB nih. Oke, nah di sini kan banyak nih teman-teman yang bingung nih, PPJB. Oke, saya udah PPJB nih, tapi sebenarnya kalau bicara isinya sendiri itu ada diatur juga nggak sih dari sisi undang-undang atau ininya? Gitu, karena kalau misalnya nggak diatur kan berarti, waduh, semua orang mesti punya, nih saya mesti apa nih, hak kewajiban saya seperti apa? Ngomongnya sih enteng, hak dan kewajiban, tapi ini sesuatu yang besar kan, properti itu kan ya nggak gampang juga. Kita kelupaan sesuatu atau kita nggak tahu bahwa harusnya diatur ini. Nah itu kan jadi repot juga nih. Ada nggak sih sebenarnya guidance seperti itu? Ada. Jadi memang di peraturan menteri ya. Jadi peraturan menteri itu dari zaman tahun 94, 95. Jadi yang 94 itu untuk apartemen, yang 95 itu untuk landed house. Itu peraturan menteri perumahan gitu. Jadi dia keluarin itu standar minimal PPJB itu harus ada apa klausulnya, seperti tadi harga, denah unit, terus cara pembayaran, denda kalau ada yang telat bayar denda, ada yang telat serah terima denda, terus gimana kalau ada sengketa, itu diatur di syarat minimal PPJB yang ada di peraturan menteri itu. Makin ke sini itu peraturan sayangnya memang banyak yang tidak comply, banyak yang tidak patuh. Jadi developer itu kayak di dunia developer itu seperti hutan rimba. Jadi dia tidak turut, banyak yang tidak nurut sama aturan itu gitu. Nah, celakanya lagi, nah ini yang merugikan konsumen. Tidak ada instansi pengawas gitu yang bisa memberikan sanksi buat developer yang tidak comply, yang tidak patuh bikin PPJB-nya sesuai dengan arahan dari peraturan menteri gitu. Beda sama ketika saya di bank itu ada OJK, ada BI, itu instansi ngawasin semua gitu. Kita meleng dikit, mereka masuk kasih sanksi, bayar, atau peringkatnya diturunin banknya. Jadi ngaruhnya kemana-mana gitu. Jadi kita tuh takut untuk melanggar gitu kan kalau di bank. Di developer celakanya adalah tidak ada instansi pengawas yang memastikan si PPJB itu udah benar apa belum, sesuai nggak sama aturan itu. Nggak ada instansi pengawasnya. Jadi konsumen benar-benar harus baca peraturannya itu. Apa sih yang harus minimal ada, kok belum ada gitu. Misalnya PPJB-nya kok belum ada. Nah itu yang harus dikritisi sama teman-teman ketika disodorkan atau udah saatnya PPJB nih gitu. Jadi sekarang itu di 2019 peraturannya berubah. Jadi lebih ke apa ya? Lebih pro konsumen sebenarnya gitu. Cuma celakanya lagi karena tadi di pengawasnya di dunia properti ini, jadi tetap aja developer kebanyakan yang mayoritas itu tidak mau tunduk. Terakhirnya lagi omnibus. Jadi yang omnibus juga sama menganulir yang 2019. Yang omnibus lebih, menurut saya ya lebih ini lagi, lebih tidak pro konsumen lagi gitu. Jadi ada beberapa yang diubah dari yang 2019, ya omnibus jadi terkesan kan developer. Oke. Tapi sebenarnya kalau bicara soal aturan hukumnya, sebenarnya semua yang ideal itu udah diatur ya, ada ya sebenarnya ya patokannya. Betul. Mungkin kita langsung coba lihat nih ke hutan rimbanya nih. Tadi kan Bung Pras bilang hutan rimba nih. Sebenarnya kalau misalnya ngomong bicara praktek nih di lapangan nih, sebenarnya
kalau misalnya kita ketemu sama developer kan sekarang kan banyak banget nih developer yang istilahnya developer kecil yang berjamuran nih gitu. Kalau developer gede mungkin di satu sisi kita udah bisa lihat track recordnya, tapi kan nggak selalu developer gede ini, si developer gede bangun di area atau di tempat yang kita kepengen. Terus bisa jadi, kejauhan kalau saya mesti beli di developer A atau B gitu. Nah, tapi di sini ada nih, tapi developer X ini sejak kapan ya dia berdiri segala macam. Nah, mungkin boleh dibantu dikasih tips, beberapa tips untuk mastiin dulu nih, ini developernya sebenarnya cukup oke nggak, cukup transparan nggak gitu. Sebenarnya praktek-praktek yang seperti apa sih yang memungkinkan nih untuk kita sebagai konsumen ngecek dan nanya sama developernya gitu, untuk bisa lebih yakin lagi bahwa kalau nanti saya beli dari dia, memang ya kurang lebih izinnya udah beres gitu kan. Kalau kemarin-kemarin tuh sempet tuh kita buka pooling gitu, dia bilang, ya telatnya gitu, kenapa gitu, alasannya salah satunya dibilang izinnya belum beres. Lah, izin belum beres, lu udah jualan, lu udah janjiin kapan, itu kan jadi lucu banget gitu. Nah, boleh nggak diceritain lebih lanjut nih, biar teman-teman di sini juga dapat insight-nya. Oke, kalau saya ke developer yang kebetulan developer X agak antah berantah nih, walaupun X-nya kayak disilang mendingan jangan, tapi kan ya susah juga ya kalau memang kebetulan ini tempatnya ideal banget buat kita kan, ya ini yang kita harus menyesuaikan nih, kira-kira resiko dan benefitnya di kita nih seperti apa, dan ya baiknya kita ngecek apa aja nih gitu. Ya, jadi ya itu tadi, karena saya tadi sudah bilang dari awal tidak ada instansi pengawas, jadi kita juga bingung kan. Banyak developer yang kayak baru berdiri, kemudian dia jualan, memasarkan, ini loh ada project di sini, landed house atau apartemen, kita nggak tahu nih kredibilitasnya si developer ini gitu. Jadi memang agak sulit untuk mengetahui kredibilitasnya. Kalau dia bikin website, ya website bisa dibikin dengan gampangnya kan, tinggal tunjuk jasa pembuatan website yang paling bagus, paket yang mahal, paketnya website akan keren sekali. Tapi kita nggak tahu kekuatan modalnya, susunan direksinya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ada jalurnya kalau untuk mengetahui si PT developernya ini itu berdiri sejak kapan, direksinya siapa gitu. Itu sebenarnya bisa lewat ke minta cek ke notaris. Misalnya teman-teman sebelum apalagi kalau harganya mahal kan ya, unit propertinya itu dari notaris sebenarnya bisa bantu untuk pengecekan nama PT-nya dan data-data yang terkait si PT developer itu. Jadi bisa minta tolong nanti dia bayar sejenis PNBP ya, itu kayak bayar ke negara kayak pajak gitu. Itu sekitar 500.000, itu nanti bisa dapat data perseorangannya. Itu data yang tersedia untuk publik. Jadi bukan data rahasia, memang Kemenkumham ngeluarin gitu. Secara resmi boleh asal bayar, boleh diperoleh oleh notaris, masyarakat gitu ya, asalkan bayar. Jadi nanti dia akan tampilkan data-data yang memang terbuka untuk publik. Dan pastinya karena itu data dari Kemenkumham, nggak akan nongol di websitenya. Jadi minimal tahu, ini segini. Bisa jadi ada data modal di situ, bisa lihat direksinya siapa. Mungkin, direksinya kok atau komisarisnya mungkin jabat semua nih gitu kan. Nah, itu juga bisa langsung alert gitu. Ini bentar kalau ada masalah pejabatnya yang turun nih gitu kan. Nah, itu bisa juga untuk screening awal. Nah, yang kedua, selain dari referensi cari si developernya itu siapa, di luar website ya, ini kan jalur yang official sebenarnya. Itu berdasarkan regulasi, mereka wajib ketika memasarkan wajib tunjukkan itu sertifikatnya. Jadi kalau tanahnya itu memang mereka sudah acquire, sudah peroleh secara sah atas nama PT mereka harus kasih lihat kan. Jadi konsumen tuh sebelum beli dia berhak lihat, dan developer wajib menyajikan. Jika memang tanahnya itu hasil kerjasama dengan si pemilik tanah, jadi developernya yang bangun, tanahnya punya orang, itu juga wajib dikasih tahu, ini tanahnya punya orang ya, bukan punya PT kami. Nah itu, terus
uh, IMB juga harus ditunjukkan. Ini IMB-nya sudah atas nama PT-nya. Gitu. Jadi itu syarat-syarat perizinan dan sertifikasi yang harus ditunjukkan sebenarnya pada saat mereka jualan. Nah kalau mereka pas teman-teman mau tanya, saya mau lihat dong sertifikatnya, atau saya mau lihat dong IMB-nya, oh nggak ada, oh nggak boleh rahasia, itu sebenarnya patut dipertanyakan. Jadi teman-teman bisa bilang, loh regulasinya kan kalian harus tunjukkan ke kami. Nah itu bisa alert juga dari situ. Kalau nggak mau tunjukkan, ada apa? Jangan belum beres nih, atau tangannya masih sengketa nih, masih deal-dealan gitu kan sama penanya. Atau jangan IMB belum keluar gitu, karena IMB itu the ultimate permit gitu. Jadi itu izin yang paling terakhir yang dikeluarkan oleh lembaga terkait untuk bahwa ini proyek boleh bangun. Jadi semua AMDAL-nya, izin lalu lintasnya, izin-izin yang zonasi, itu boleh dibangun rumah atau bolehnya kantor, itu semua sudah termaktub di IMB. Jadi IMB itu the ultimate permit sebenarnya. Jadi dengan lihat IMB, udah nggak usah tanya yang lain, AMDAL-nya ada apa enggak, udah pasti. Karena sistemnya tidak memungkinkan IMB bisa keluar tanpa AMDAL duluan, tanpa AMDAL atau izin lalu lintas keluar duluan. Jadi tanyain itu aja. Kalau itu mereka masih ragu, teman-teman boleh berpikir 2 kali, 3 kali. Ini benar nggak proyeknya? Terus ada lagi yang ketiga juga, ini sebenarnya nggak bisa jadi 4 juga, karena banyak juga yang meskipun dia anggotanya tapi dia dibiarin aja. Jadi bisa juga teman-teman lihat ini grupnya siapa. Kalau grupnya dia perusahaan-perusahaan yang TBK gitu ya, kayak yang agung-agung lah gitu kan. Kan itu TBK semua. Mereka biasanya bikin project itu bikin 1 PT. Bikin project 1 PT. Bikin project 1 PT. Jadi itu anak-anak perusahaannya semua. Nah, itu bisa juga lihat siapa sih belakangnya gitu. Induk yang besarannya siapa sih gitu. Oh, masih grupnya ini, gitu. Oh grupnya Ciputra, oh grupnya Metropolitan, oh grupnya Lipo. Nah itu bisa juga jadi referensi buat teman-teman. Oh kalau grupnya yang itu kok banyak yang mangkrak ya. Oh kalau grup yang itu on time semua. Nah itu salah satu cara sebenarnya untuk teman-teman bisa mengetahui kredibilitas developer. Oke. Menarik banget sih ini. Tadi apalagi juga ternyata ada jalurnya ya ke Menkumham, kita bisa ngecek nih secara aktenya yang dilaporin pada saat pendirian seperti apa. Jadi ya sebenarnya kalau ngeliat di akte kan bisa ngeliat banyak hal juga ya, jadi nggak cuma ngomong pengurusnya, orangnya siapa gitu. Terus kita bisa lihat juga untuk kondisi kayak ini permodalannya seperti apa gitu kan. Nggak mungkin juga ya ada perusahaan modal 100 juta tapi mau jual rumahnya 1 rumah 1 M gitu. Ini kan ya banyak tanya-tanyanya gitu. Semoga teman-teman Sobat KPR Academy ini yang nonton IG Live ini maupun nanti recordingnya ya bisa manfaatin tuh tips-tips dari Bung Pras tadi. Nah, sebenarnya kalau kondisi sekarang ini yang sering kejadian nih, apa sih kasus-kasus apa sih yang Bung Pras pernah tahu nih, maksudnya seputar orang beli rumah, intinya properti inden. Nah itu yang sering jadi masalah apa aja sih gitu. Bisa itu terlambat atau bisa juga nanti itu setelah itu jadi. Nah biasanya bisa ada masalah apa lagi nih. Jadi di sini biar kita jadi lebih kaya juga dengan potensi-potensi masalah apa sih, dan nanti mungkin terakhir kita akan bahas kalau ketemu masalah kayak gini, baiknya kita ngapain? Oke. Iya, pasti Bung Oki. Jadi yang paling global, paling banyak masalahnya itu kalau dipresentasekan gitu ya, itu sebenarnya yang ketika orang itu beli properti, tapi ya itu tadi setelah terimanya nggak tahu kapan, padahal tertulis. Yang banyak terjadi seperti udah tertulis, tanggalnya ada, tapi tidak kunjung diserahkan. Malah lebih parah, tidak kunjung dibangun. Gitu. Biasanya tuh taktiknya gini, sewa eskavator, cuma buat muter-muter aja di site. Jadi kesannya ada pembangunan.
gitu. Jadi ketika pembeli datang, oh tuh jalan kok, kami bangun kok gitu. Jadi kan orang lihat, oh iya ekskavatornya jalan, padahal itu disewa untuk dia bergerak-gerak gitu. Padahal tidak ada yang dibangun gitu. Jadi untuk memperoleh kepercayaan itu banyak tekniknya seperti itu gitu. Jadi yang kasus mungkin paling banyak kalau dipresentasikan yaitu gagal serah terima atau serah terima tapi telat atau mangkrak sama sekali dan developernya pilot. Jadi memang yang alasan klasiknya adalah kami rumahnya belum bisa bangun karena ya modalnya kurang atau dia hanya mengandalkan dari uang si konsumen gitu kan. Nah itu jadi banyakan seperti itu Bung Oki. Oke. Lucu juga ya tadi ada ekskavator cuma jalan-jalan keliling. Berarti kalau kayak gitu, kalau memang kita mampir ke site, mungkin baiknya kita foto ya. Ini beneran gambarnya begini. Oke, ada ekskavator waktu itu di sebelah kiri gitu. Nanti minggu depan kita iseng lagi nih. Sebelum kita benar-benar deal beli nih, gitu. Kita make sure lagi nih. Ekskavatornya udah geser ke situ. Tapi ada progresnya sih. Begitu kita foto kan harusnya kelihatan ya. Maksudnya ada yang lebih rapi, ada yang lebih bagus atau enggak. Tapi kalau ternyata fotonya sama, ketahuan gitu. Ekskavatornya keliling. Oke, thank you banget nih. Ini tipsnya emang luar biasa sih gitu. Karena memang kita sebenarnya juga ya sebagai konsumen memang kecenderungannya gini sih. Kalau memang posisi proyeknya, lokasi proyeknya itu jauh, kan kita agak males ya ke sana. Gitu. Paling kita cuma mampir niat-niat doang. Oh iya. Terus ya udah sekalian apa yang bisa diberesin gitu. Besok-besok nggak mau datang lagi. Kenapa? Jauh. Udah jauh, aksesnya juga biasanya masih kacau kan, gitu. masih nggak enak lah gitu. Nah, cuma ternyata itu yang praktek-praktek yang sering dilakukan kita sebagai konsumen yang pengalaman yang kemarin. Baiknya kita ya nggak mengulangi itu, tapi kita mesti coba ekstra mile ya, kalau memang kita mau jadi lebih aman ya. Gitu. Jadi setidaknya kita coba kunjungi sekali lagi gitu ya. Jadi biar kelihatan lah beneran ada progres atau memang cuma ekskavator keliling. Lucu juga itu. Oke. Nah, terus kalau kita ketemu case yang seperti itu tuh, jadi memang telat nih, kan sebenarnya di PPJB kan sudah tercantum nih, ini udah ada kondisi serah terima kapan. Nah, kalau memang sampai telat, nah kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Dan kalau kita kemarin ada satu case yang ya kasihan juga nih orangnya. Jadi orangnya udah memprediksi bahwa rumahnya nanti akan jadi di bulan misalnya Desember 2020 kemarin. Ini kan sesuai PPJB-nya bakal serah terima Desember 2020. Tapi kenyataannya kan mundur. Nah, ini dia udah proyeksi nih uangnya. Bener-bener sebenarnya hitungannya udah kenceng lah di atas kertas. Nah, dia udah ngitung dia akan pindah dari kontrakan dia ke rumah. Habis itu ke rumah kan dia bayar cicilan. Nah, kalau dia bayarnya double, cicilan sama kontrakan, berat gitu, jadi 2 kali lipat gitu. Nah, ini dia udah hitung-hitung banget, dan ini kondisinya uang dia jadi agak jadi benar-benar mepet gara-gara mundur nih serah terimanya. Nah, kalau kayak kondisi-kondisi kayak gini yang telat serah terima nih, apalagi kalau kita udah pakai KPR ya, ini baiknya kita ngapain nih?